biasa ya teman-teman, taman tersembunyi yang berada di Lockwood. Saya tuh habis sarapan tadi di sini ya, karena cari angin yang sepoi-sepoi dikit biar nggak begitu panas. Karena kalau makan yang ber-AC itu di McDonald ya, dan saya itu nggak begitu suka McDonald KFC, kecuali kalau pas lagi hujan, baru saya itu terpaksa ya harus ke McDonald atau KFC biar numpang duduk gitu guys. Tapi kali ini saya tadi udah sarapan ya, tapi nggak saya video karena saya itu udah terlalu rindu dengan nasi ya. Kemarin hari Sabtu saya sama sekali nggak ketemu nasi ya, dan itu nggak bisa banget ya, karena saya itu udah terbiasa makan nasi setiap hari walaupun satu kali ya teman-teman. Cuma kemarin itu sibuk dan main ke rumah temen majikan saya, jadi saya nggak bisa makan nasi ya. Kemarin menunya itu steamboat tapino kalau bahasa ngomongnya itu, jadi godogan bahasa Jawa nih. Saya nggak begitu suka ya, karena menunya menu anyep semua, nggak ada yang spesial bagi saya ya. Spesial bagi saya itu makan nasi, ada sayurnya, ada sambelnya, baru itu spesial buat saya teman-teman. Tapi kalau tanpa sambel itu rasanya kayak gimana gitu, apalagi tanpa nasi ya, bener-bener aku nggak bisa ya teman-teman. Karena saya itu lahir dari orang kampung, jadi saya itu harus makan nasi, nggak bisa dikondisikan sampai sini. Walaupun saya udah bertahun-tahun di sini, berpengalaman di Hongkong lama, dan untuk periode ini udah hampir 4 tahun, tapi tetap ya, yang namanya mulut masih tetap mulut kampung, dan lidah kampung ya, dan perutnya itu pasti butuh nasi. Tanpa nasi itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi saya mau cari tempat duduk dulu ya teman-teman, pengen duduk. Capek ini ternyata pegangin tongsis malah jadi semuteng tangannya. Alhamdulillah nih dapat tempat duduk yang sejuk lagi ya. Tadi makan di sebelah situ di atas, di tempat favorit saya ya, di pendopo. Tapi agak itu terganggu dengan apa itu yang hitam-hitam kecil, kemerpi kalau bahasa Jawanya itu, nggak tahu lah Indonesianya apa. Terus saya pindah jalan tadi, terus cari tempat duduk lagi yang bersih ya, karena di sini tuh rawan banget itu kotoran merpati ya, kotoran burung banyak. Jadi saya nyari tempat yang udah bersih ya, yang udah dilap sama petugas kebersihan sini. Dan ini udah dapat, alhamdulillah saya duduk. Dan di video kali ini saya mau menjawab sama teman-teman, ada yang tanya ya, kenapa saya itu nggak nambah di majikan yang sekarang ini, padahal baik dia komennya gitu ya. Iya, majikan saya memang baik ya teman-teman, cuma punya satu kekurangan, yaitu pola hidup mereka itu nggak sehat. Jadi saya sendiri jadi nggak sehat juga di sini ya. Kalau dalam segi gaji memang gajinya gede teman-teman, tapi saya itu sering sakit, sering banyak keluhan ini dan itu. Jadi buat saya itu kayak nggak barokah ya, karena saya itu terzolimi, menzolimi badan saya sendiri ya teman-teman, yang saya rasa itu udah nggak kuat ya, karena udah 4 tahun saya seperti ini, kurang tidur. Udah tiap malam ya, bukan cuma 1 malam 2 malam, tiap malam saya itu kurang tidur teman-teman. Udah saya jalani hampir 4 tahun. Walaupun besoknya libur, misalnya seperti semalam ya, Sabtu malam Minggu, atau pas malam tanggal merah kan juga saya libur ya, tetap aja saya malah tambah parah teman-teman. Kalau mau libur malah tambah parah. Karena apa? Karena majikan saya juga libur besoknya, seperti hari sekarang juga libur. Jadi mereka tuh hobi banget judi, dan judinya itu di rumah teman atau di rumah saudaranya, dan dibawa itu pembantu sama anak-anaknya dibawa. Mereka judi sampai jam berapa juga, sampai jam berapa. Jadi seperti semalam ya, judi sampai jam 2 malam. Pulang, anak belum mandi, mereka belum mandi, saya pun belum mandi. Belum ngurusin kucing-kucing yang belum nggak ada makanannya atau kotorannya banyak.
Jadi bener-bener capek banget ya teman-teman, menguras kesabaran dan menguras tenaga. Jadi saya itu bukan nggak bersyukur ya, karena bagi saya itu gaji di sini besar tapi badan saya nggak sehat, jadi kurang berkah ya. Saya merasa saya menzolimi diri sendiri, jadi lebih baik saya pindah walaupun nggak tahu nanti kerjanya gajinya standar atau lebih ya. Yang penting jangan di bawah standar. Nomor satu yaitu saya tuh bisa sehat, pola istirahat waras gitu, nggak kayak di sini. Di majikan ini gaji gede tapi saya nggak pernah bisa istirahat, 1 hari pun saya nggak bisa yang namanya istirahat kalau bukan libur ya. Libur pun saya nggak mungkin kan tidur seharian teman-teman. Emangnya saya nggak pengen punya aktivitas lain, misalnya belajar kursus buat bekal masa depan nanti di rumah ya di Indonesia. Karena saya itu orangnya tipe yang nggak suka menyia-nyiakan waktu teman-teman, nggak suka tidur itu hanya buat liburan, tiduran kayak gitu, nggak ada guna, nggak ada kegiatan kayak gitu teman-teman. Karena saya harapannya itu ke depan punya bekal ya dari sini. Jadi selain saya menjadi pembantu di sini ya jadi TKW, jadi saya harus punya bekal buat nanti ketika saya pulang ke Indonesia. Misalnya saya sekarang kursus Inggris ya, nanti dapat sertifikat Inggris dan bisa buka kursus di Indonesia. Atau yang lain-lain ada juga ya teman-teman saya yang kursus menjahit, kursus salon, kursus masak, kursus apalagi banyak di sini, tinggal milih aja teman-teman. Komputer dan lain sebagainya itu banyak, tinggal kita memilih. Ada juga teman saya yang kursus seharian ya, dari pagi sampai malam, pulang baru selesai kursus. Jadi dia itu seharian di tempat kursus, bahkan juga ya di situ di terdekat tempat kursus. Jadi sampai malam dia itu stay ya di wilayah situ. Jadi benar-benar waktunya itu sangat berguna banget ya, bermanfaat banget buat bekal nanti ketika dia pulang ke Indonesia. Nah kalau diri saya pribadi itu nggak sanggup ya, karena setiap mau malam minggu aja saya tidurnya selalu malam ya teman-teman, bukan malam lagi, udah pagi yang harusnya orang tuh udah mau bangun saya baru tidur, dan tidur baru sebentar anaknya udah rewel, udah bangun lagi. Yang satu kadang nego itu teriak-teriak kayak orang lagi main game kayak gitu. Jadi gimana sih, nggak gampang ya menjadi saya teman-teman. Coba ya kalian yang hanya memandang gaji saya, memandang enaknya saja, jika kalian mampu jadi saya sebulan saja udah hebat ya. Karena itu adaptasi sebulan pertama itu saya benar-benar mati-matian ya, sampai kurus kering, dan akhirnya terbiasa, dan akhirnya saya bertahan sampai sekarang ya teman-teman. Karena saya pikir saya tuh sayang dengan gaji gedenya, gajinya gede, terus saya pikir biar apa ya, banyak duitnya gitu, biar bisa banyak-banyak tabungan gitu. Tapi ternyata dari gaji besar itu saya malah sering sakit. Jadi menurut saya tuh gaji besarnya tuh jadi nggak berguna ya teman-teman. Masa iya gaji gede nanti ujung-ujungnya kita sakit ngabisin duit, kan nggak lucu. Itu namanya bukan nabung uang tapi malah ngunduh penyakit. Jadi untuk teman-teman bagian yang bilang saya nggak bersyukur, bukan saya nggak bersyukur ya teman-teman, karena saya itu udah nggak bisa memaksakan fisik saya yang udah bertahan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tapi ternyata saya tuh udah bener-bener nggak bisa ya, udah rapuh. Jadi saya nggak mau memaksakan diri, dan akhirnya nanti malah saya yang menderita ya, bukan kalian yang mengkritik saya ya, tapi saya yang menderita. So lebih baik saya pindah. Insya Allah nanti bulan 8 saya pindah ya, majikan yang baru. Kemarin saya udah ketemu, mudah-mudahan majikannya baik, bisa mempekerjakan saya finish kontrak. Karena yang kemarin kan dia juga mempekerjakan teman saya lama ya, bukan 1 tahun 2 tahun, bahkan ada kayaknya 10 tahun ya.
dari saya dulu pulang sampai saya balik lagi ke sini, teman saya masih di majikan itu. Dan teman saya karena saking baiknya dia ngasih majikannya buat saya ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan majikannya cocok, tinggal tunggu deal ya ini. Saya menunggu proses deal apa enggaknya gitu. Soalnya kan takutnya nggak cocok sama saya gitu. Tapi insya Allah katanya ada gambaran positif ya dari teman saya, katanya insya Allah saya bakal diambil gitu sebagai gantinya. Doakan ya teman-teman, semoga saya di sana nanti sehat-sehat selalu dan bisa finish kontrak ya. Kitanya baik, semoga saya juga jadi HRD yang baik ya, karena udah dapat majikan baik. Yang ini aja yang kayak gini saya bisa baik sampai 4 tahun yang bertahan ya, mengabdi walaupun dengan penuh dengan lika-liku penderitaan seperti ini. Tapi alhamdulillah ya, ini hampir gol. Tapi saya udah benar-benar capeknya ya Allah, mudah-mudahan bisa kuat sampai. Jadi saya itu nggak nambah di sini tuh karena fisik saya sudah tidak memungkinkan ya. Kalau fisik saya masih kuat mungkin bisa tambah ya 2 tahun lagi, lumayan kan, jadi dapat long service itu nggak sedikit loh, bisa sampai 30-an juta. Tapi kan fisik saya udah seperti ini, jadi kalau saya memaksakan diri nanti akan jadi penyakit ya, karena saya tersiksa dengan hanya karena mengejar uang itu. Saya harus menyiksa diri, menzolimi diri sendiri ya, nggak banget. Saya rasa sekian ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi ya Allah ngomongnya salah tuh, memotivasi teman-teman supaya tidak tergiur gaji yang besar ya. Jangan terlalu tergiur gaji yang besar. Kita harus tahu dulu fisik kita mampu apa enggak menjalaninya gitu. Jangan asal terima aja, senang melihatnya aja gajinya, nggak tahu perjuangan kita itu seperti apa ya. Seperti inilah yang saya rasakan. Jadi ini juga buat pelajaran untuk saya sendiri ya, supaya tidak begitu tergoda sama gaji gede ya. Yang nomor 1 kan sehat. Kalau kita nggak sehat, nggak mungkin kan kita bisa kerja. Saya pikir itu lebih baik ya, sehat, gaji standar, saya punya kenyamanan, punya istirahat yang waras. Insya Allah itu jauh lebih baik daripada gaji saya di sini berlipat-lipat gede, tapi saya itu nggak bisa pernah tidur setiap malam, nggak pernah bisa istirahat sampai mata bengkak seperti ini ya teman-teman. Aduh, pokoknya capek banget ya teman-teman. Mudah-mudahan buat teman-teman yang di sana yang mungkin juga mengalami seperti saya seperti ini, kurang istirahat, mudah-mudahan bisa bertahan ya sampai setidaknya finish kontrak ya. Sampai situ jika kalian memang rasanya udah nggak sanggup, fisiknya udah nggak kuat, jangan paksakan, silakan aja pindah aja ya teman-teman. Jangan pernah kita menzolimi badan kita sendiri hanya karena uang gaji besar ya, karena itu akan merugikan kita sendiri. Nggak mungkin kan kita nanti udah banyak uang tapi kita sakit-sakitan menghabiskan uang untuk berobat, nggak barokah. Ya, sekian ya video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Trending Ngapak dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video Trending Ngapak berikutnya. Terima kasih. Salam ngapak, orang ngapak, orang kepenak, dan salam sukses berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video. When there's no legs, it'll kill when I'm desperate.